Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa peserta kuliah analisis biaya pelayanan kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya Ade Heriana. Hari ini kita akan membahas pertemuan sesi 1, yaitu tentang perkenalan atau pengantar perkuliahan mata kuliah analisis biaya pelayanan kesehatan. Mata kuliah analisis biaya pelayanan kesehatan itu merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan. Jadi mata kuliah ini harus ditempuh bila kalian mengambil peminatan yang sesuai dengan mata kuliah ini, yaitu AKK. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, ya, di mana di dalamnya ada teori dan praktikum. Nah, jadi salah satu keunikan mata kuliah ini dibanding mata kuliah peminatan wajib untuk AKK adalah ada praktikumnya. Kalau bisa dibilang, analisis biaya pelayanan kesehatan ini adalah praktikumnya anak AKK lah, begitu kurang lebih. Nah, untuk mempelajari mata kuliah ini, kalian harus sebelumnya sudah mengambil atau bahkan harusnya sudah lulus mata kuliah ekonomi kesehatan dan mata kuliah manajemen keuangan pelayanan kesehatan. Kenapa demikian? Karena pada mata kuliah ekonomi kesehatan kita sudah mempelajari konsep evaluasi ekonomi. Dan di dalam evaluasi ekonomi tersebut terdapat 5 metode analisis biaya yang mungkin di mata kuliah ekonomi kesehatan tidak dipelajari secara mendalam. Nah, pada mata kuliah ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Kemudian pada mata kuliah manajemen keuangan pelayanan kesehatan, kalian sudah mempelajari konsep biaya. Ya, nah pada mata kuliah analisis biaya pelayanan kesehatan ini, masalah biaya akan kita bahas secara mendalam lagi dengan melakukan analisis baik dari sisi jenis biaya, pada sisi alokasi biaya, maupun pada sisi cost volume profit analysis, ya, seperti itu. Nah, sebelum memperkenalkan apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini, selintas saya ingin memberikan basic atau dasar dari mata kuliah analisis biaya pelayanan kesehatan, yaitu masalah pemilihan atau masalah choice. Seperti kita ketahui, analisis biaya pelayanan kesehatan ini merupakan cabang dari ilmu ekonomi, ya. Dan ilmu ekonomi itu adalah ilmu tentang memilih, choice. Jadi salah satu ahli ekonomi mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang melakukan pemilihan terhadap sumber daya yang memungkinkan. Contoh kasus misalnya begini, ada seorang mahasiswa, itu mahasiswa akhir ya, semester akhir itu dia harus memilih antara kuliah atau kerja. Jadi ceritanya mahasiswa ini diterima bekerja gitu ya. Nah, kalau dia diterima bekerja, maka dia akan mendapatkan gaji katakan misalnya 10 juta per bulan. Gitu. Nah, di sini ada pilihan, pilih kuliah ya atau tidak gitu ya. Kalau kita ke kiri, misalnya dia tidak pilih kuliah, maka konsekuensinya dia akan menerima pekerjaan dan dapat bekerja. Nah, konsekuensi dari bekerja ini ada 3. Ya. Satu, pertama yang disebut dengan outlay cost, yaitu biaya-biaya yang muncul saat
mahasiswa tersebut memilih bekerja. Apa saja biaya tersebut? Bisa biaya transportasi, bisa biaya kos, bisa biaya mungkin makan malamnya kalau dia kos gitu. Jadi berbagai macam biaya yang berkaitan dengan pada saat dia melakukan aktivitas pekerjaan itu disebut dengan outlay cost. Konsekuensi yang kedua yaitu mahasiswa ini mendapatkan income. Di sini disebutkan income positif ya. Mahasiswa mendapatkan income. Nah, income ini yang tadi saya bilang gaji 10 juta per bulan itu ya. Nah, nanti income dengan biaya ini akan dikonfrontasikan ya. Misalnya apakah nanti dengan bekerja ini income-nya mencukupi atau tidak? Apakah dia bisa nabung, apakah dia bisa menyisihkan, atau bahkan mungkin tekor bagaimana gitu ya. Nah, itu. Konsekuensi yang ketiga ketika dia bekerja adalah dia akan mengalami income negatif dalam bentuk lulus kuliahnya itu akan menjadi lebih lambat. Makanya di sini saya kasih tanda lulus kuliah negatif ya. Nah, yang terakhir inilah yang disebut dengan opportunity cost. Jadi ketika seseorang memilih untuk bekerja, maka ia akan mengalami bukan hanya outlay cost, biaya yang keluar, tapi ada opportunity cost. Opportunity cost ini adalah semacam benefit yang hilang, ya, kesempatan yang hilang. Kesempatan kan opportunity itu kesempatan. Kesempatannya kesempatan apa? Kesempatan dia untuk lulus kuliah lebih cepat itu menjadi hilang, ya. Nah, itu kalau dia milih ke kiri. Nah, tapi kalau mahasiswa ini milih ke kanan, maka dia akan kuliah. Nah, di sini pun sama, akan keluar biaya-biaya yang berkaitan dengan dia selama kuliah. Apa itu biaya pendidikan, biaya buku, biaya penelitian, dan sebagainya. Kemudian, konsekuensi yang ketiga, karena dia kuliah, maka lulus kuliahnya menjadi positif. Artinya, mahasiswa ini akan memiliki peluang lulus kuliah lebih cepat dibandingkan dengan mahasiswa yang kalau dia milih bekerja. Nah, nanti lulus kuliah ini diharapkan bisa menutupi biaya-biaya outlay cost ini yang sudah dikeluarkan. Konsekuensi yang ketiga yaitu masalah negatif. Jadi lulus kuliahnya memang dia negatif, tetapi ada income yang hilang, yaitu income dari sini. Ya, karena dia tidak bekerja, dia milih kuliah, maka dia kehilangan pendapatan 10 juta per bulan itu. Nah, inilah yang disebut dengan opportunity cost. Jadi ada kesempatan yang hilang. Kesempatan yang hilang itu berbentuk pendapatan yang dia tidak peroleh karena dia menolak bekerja. Jadi pada prinsipnya dalam ilmu analisis biaya, kita itu menghitung biaya yang disebut dengan outlay cost ini, kiri kanan. Kita tidak mengukur opportunity cost. Jadi hanya mengukur pada biaya-biaya yang memang terjadi setelah seseorang melakukan pilihan. Nanti Anda akan dibaca di modul tentang berbagai jenis biaya yang akan juga dipelajari di sesi berikutnya. Nah, ini adalah topik-topik mata kuliahnya. Ya, yang pertama sesi sekarang ini adalah kita topiknya tentang manfaat analisis biaya pelayanan kesehatan ya, sebagai konsep peniluan. Nah, dalam mata kuliah ini ada 4 konsep yang akan kita pelajari, yaitu konsep biaya, konsep cost volume profit analysis, konsep cost allocation, dan konsep economic evaluation. Ya. Konsep yang BCD ini basicnya ada di manajemen keuangan, sementara konsep yang E basicnya ada di mata kuliah ekonomi kesehatan. Di sesi 2 sampai dengan sesi 4 kita akan mempelajari konsep biaya. Topik-topiknya akan diberikan adalah pengertian dan konsep biaya, jenis-jenis biaya, praktikum identifikasi biaya. Jadi di sesi 4 nanti ada praktikum tentang bagaimana kita mengidentifikasi biaya.
Sesi 567 kita akan mempelajari konsep cost volume profit analysis. Berbeda dengan sesi 234 yang praktikumnya di belakang, tapi kalau sesi ini setiap hari kita melakukan, setiap pertemuan maksud saya, kita melakukan praktikum. Jadi nanti mempelajari pengertian CVP analysis, break even point, margin contribution, itu nanti ada praktikumnya langsung. Lalu kita akan pelajari revenue atau volume, lalu pengaruh pajak, pengaruh biaya iklan, pengaruh harga jual terhadap pendapatan, langsung juga dengan praktikumnya. Lalu di sesi 7 topiknya ada tentang operating leverage, margin of safety, CVP dual product, lalu BEP mixed product, juga nanti ada praktikumnya. Sesi 8 sampai 10 yaitu sesi setelah UTS, kita akan pelajari konsep alokasi biaya atau cost allocation, di mana di sesi 8 nanti akan kita pelajari alokasi pada satu produk dengan single rate dan dual rate method, dan pada dua produk menggunakan direct method. Pada sesi 9 kita pelajari lagi yang lebih advance lagi, yaitu step down method dan reciprocal method. Di sesi 10 kita akan melakukan praktikum cost analysis. Lalu untuk economic evaluation konsepnya kita akan pelajari sesi 11 sampai dengan 14. Sesi 11 ada 3 topik yang kita pelajari, yaitu cost minimization analysis, cost utilization analysis, cost consequence analysis. Dan nanti sesi 12-nya kita melakukan praktikum. Sementara di sesi 13 dan 14 itu 13 maksud saya itu kita akan pelajari konsep cost benefit analysis dan cost effectiveness analysis yang dilanjutkan dengan praktikum pada sesi ke-14. Nah, dengan demikian perkenalan kita tentang mata kuliah analisis biaya pelayanan kesehatan pada hari ini. Semoga kita akan bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.